Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sore ngaji nggak? Cung yang nggak ngaji, cung yang nggak berangkat ngaji. SMA pulangnya maghrib ya. Iya capek. Nah, kalau ngaji malam ngantuk. Nah, sore belum pulang. Nah, maghrib kecapean. Jadi kapan waktunya? Tiap hari begitu. Nah, tidak punya waktu. Ya sudah, mau nggak mau seminggu sekali minimal ya. Ya ada alhamdulillah. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain, kewajiban bagi setiap laki-laki dan perempuan. Bagaimana supaya dapat ilmu? Syaratnya apa? Mulutnya di kalau mulutnya masih ngobrol, gak bakal dapat ilmu. Hatinya gak diisi oleh Allah dengan ilmu. Di neraka, atau di neraka isinya orang bodoh terhadap ilmu agama. Mau nggak tempat terakhirnya neraka? Nah, jangan jadi orang bodoh. Jadi kalau ada ngaji, ada menerangkan, bisa nggak mulutnya diam? Kalau masih ngobrol boleh di luar. Ya. Perempuan masih ngobrol nggak? Ngobrol di luar ngobrolnya. Nah, kayak siapa sembuh? Ya. Jadi dimanapun kita belajar, kalau kita ingin ilmu, mulut kita diam, dikunci. Yang dipasang tuh kuping, telinga. Karena hati itu butuh ilmu. Kalau Allah sudah mengisi hati kita dengan ilmu, maka Allah akan jadikan hati kita menjadi tenang, tidak galau, tidak risau, tidak pusing. Wajahnya nantinya adem, berseri-seri. Nampak orang melihat tuh melihatnya tenang, enak, kayak kalau nggak pusing gitu. Ya. Nah, padahal tetap ada masalah. Tapi karena hatinya oleh Allah diisi dengan ilmu, ya, maka Allah akan jadikan hati itu menjadi tenang. Kenapa? Karena banyak orang mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di hati. Ketika hati tenang. Kalau gelisah, susah, ada iri hati, ada dengki, ada sombong, ada penyakit-penyakit hati lainnya, menandakan hidupnya tidak bahagia. Kita kan sering doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, siapa yang tahu maju? Sering doa gitu nggak? Ayo maju. Siapa yang berani? Kalau habis sholat doa nggak sih? Apa langsung beres mukena, langsung selonong ker, gitu selonong boleh, selonong ker. Nah, kalau laki-laki sarungnya ditilep, langsung selonong boy. Ya,
isinya Rabbana ya Allah Tuhan kami. Nah itu bermakna jamak, bukan Rabbi ya Allah Tuhanku, tapi Rabbana ya Allah Tuhan kami. Atina fid dunya hasanah, kami mohon kebaikan dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan akhirat kami hasanah. Ya Allah, kami minta akhirat kami hasanah. Wa qina adzabannar, dan jaga kami dari siksa api neraka. Intinya tiga tadi itu meliputi kebahagiaan. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini bahagia ya Allah. Jangan sengsara, jangan susah, ya, jangan banyak bencana, jangan banyak belahi, jangan banyak bertengkar dan sebagainya. Ya Allah, jadikanlah akhirat kami bahagia, sholat kami tenang, zikir kami tenang, bacaan Quran kami tenang, sedekah kami juga tenang. Itu menandakan akhiratnya bahagia. Wa qina adzabannar ya Allah, ketika Engkau putuskan kami di persidangan, ya Allah, jangan putuskan kami termasuk orang yang masuk neraka. Alhamdulillah bin. Syaratnya cuma satu, bekali dengan ilmu. Nah sekarang dilemanya kita di Indonesia, anak masih remaja, fisik belum tentu prima, belajar sampai sore. Ya, mending kalau di sekolahnya penuh dengan Al-Quran, ada fikihnya, ada sejarah Islamnya, ada akidahnya, ada akhlaknya. Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, ini repot. Makanya kita butuh ekstra keras. Kalau ada pengajian, semangat. Jangan ceramah lah, jangan. Ya, karena kita ini butuh, hati kita ini butuh ilmu, butuh siraman rohani. Semua, termasuk Bapak dulu waktu masih sekolah. Kok hati ini gersangnya, kok kayaknya tuh nggak enak, kok gelisah, gundah gulana, kemana ini hara hidup. Akhirnya Allah tentukan untuk ngaji itu ke sana ke Pondok Jawa 1. Alhamdulillah nggak sengaja ketemu ustadznya almarhum Aib Bakar, Aibmu, dan alhamdulillah berangkat ya dari rumah. Bukan seperti ini, bukan marhaban, berangkat bawa kitab, bawa buku catatan, ngaji, pulang ngaji tuh hatinya tenang, alhamdulillah. Yang sebelum ngaji tuh hatinya nggak enak, penuh dengan banyak penyakit, pulang ngaji hatinya jadi tenang. Padahal cuma apa di sana? Ngadon dodok, dodok, ngerumuaken, terus tulis kalau yang ingin kita tulis, tapi nggak semua ditulis. Diperhatikan, oh ustadznya nerangin ini, didengerin, nggak melamun, apalagi ngobrol. Supaya apa? Supaya hati ini oleh Allah tersiram ilmu, hikmah dan ketenangan. Jadi dimanapun ada tausiah, ada pelajaran agama, sudah lepas aktivitas yang lain kecuali fokus mendengar. Ya. Al-ilmu nur, kata Nabi. Ilmu itu cahaya. Ketika Allah memberikan ilmu di hati seseorang, berarti Allah memberikan cahaya atas gelapnya hati. Hati itu butuh penerang. Sama seperti kita kalau masuk waktu malam, butuh bohlam enggak? Butuh. Coba kalau satu kampung enggak punya bohlam, listriknya padam saja, enggak enak. Hati juga sama. Kita ini butuh nur, butuh cahaya dari Allah, yaitu dengan cara ilmu. Ya, semangat ya.
Dimanapun kita berada, ada kajian ilmu, datangi dan dengarkan. Ya, tujuannya satu, supaya hati kita diisi dengan cahaya. Jangan ilmu dan Allah memberikan kebahagiaan di hati kita. Karena bahagia itu bukan diukur dengan uang. Bahagia itu bukan diukur dengan intan permata, berlian, mobil mewah, bukan. Tapi kebahagiaan itu karena hatinya oleh Allah disetel adanya ilmu agama yang menancap di hati, dan disitulah kebahagiaan yang hakiki. Jadi ketika orang itu punya ilmu yang luas, berapapun Allah berikan dunianya, besar kecilnya, hati tetap tenang. Ya, tidak risau, tidak merasa kurang dan sebagainya. Itu menandakan hati qalbun salim, hati yang tenang, yang bahagia. Itu yang dicari banyak orang. Ya. Namun alhamdulillah tidak semua orang yang tahu jalannya. Dan hari ini tahu ada dengan ilmu agama, Allah akan memberikan kebahagiaan di hati kita semuanya. Mudah-mudahan kedepannya jadi semua kalau ada ngaji sore berangkat yang rajin, jangan berharap. Ya, di situ banyak ilmu, di situ banyak hikmah, ya, di situ banyak ketenangan. Tidaklah satu tempat dibacakan Quran maka Allah akan turunkan rahmat dan ketenangan di dalamnya. Bagi orang-orang yang hadir, Allah berikan ketenangan hatinya. Ya, dan yang tidak hadir, yang tidak diberikan ketenangan. Ya, mudah-mudahan kedepannya kalian semua lebih semangat belajar, apalagi SD nih. Ya, SD pulang cuma habis duhur. Ya, ada waktu luang untuk istirahat sampai asar. Nanti asar bangun, habis asar ngaji di sini, nah bisa cacat. Nah, jangan sampai tidak ngaji. Eman waktunya kebuang. Ya, masa emas. Ya, SD itu masa emas. Nanti kalau sudah tua bebel, sudah umur 50 ke atas baru ngaji bebel, nggak masuk ilmunya, susah. Ya, walaupun tetap wajib. Ya, itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga kita semangat untuk menuntut ilmu agama dan kita semua diberikan kebahagiaan hidup dunia akhirat dan selamat dari siksa fitnah. Amin ya rabbal alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.